Shalom Bapak Saudara. Selamat pagi, Shalom. Haleluya, bersuka cita pagi hari ini. Kita boleh hadir, kita masih berjumpa secara pribadi. Ya, sungguh sukacita. Dan kita percaya bahwa kasih anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Amin Bapak Saudara. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa buat kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ketika kami menghitung kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini. Sungguh luar biasanya kasih setiamu, penyertaan-Mu. Kalau kami masih ada saat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang tepat, Allah yang mampu melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib buat kehidupan kami. Ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Nah, kami mau bersuka cita di hadapan Engkau Tuhan pagi hari ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan kami hidup, Tuhan kami nyata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Saudara, dalam Roma 12 ayat 12a berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Pagi hari ini, yakin dengan iman kita datang kepada Tuhan yang penuh pengharapan. Amin Bapak Saudara. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus yang semangat memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kita tetap berharap, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Kami nyatakan Kebesaran-Mu Tuhan, Mu tetap selamanya. Sekali katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Haleluya. Oh, Kaulah Raja. Haleluya Tuhan. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh. Engkaulah atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan Tuhan. Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya.
satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia. Mari katakan dengan iman kita pagi ini, Bapak Saudara. Dia menghancurkan kutuk dalam hidup kita dengan darahnya yang tercurah. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, lebih sukacita lagi Bapak Saudara, karena pengharapan kita ada dalam Yesus. Sama-sama kita mau katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selama. Sekali katakan, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, kemenangan ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Apapun yang terjadi dalam hari-hari ini, kita tetap bersuka cita. Karena kata firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita tetap bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, tidak meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang Tuhan, di dalam Tuhan menjadikan kita kuat dan bertahan dalam hari-hari ini. Haleluya. Glory Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Sekali katakan, lebih dari pemenang. Darah Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Lebih dari pemenang
dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Sekali katakan lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Haleluya. Nyanyikan dengan iman kita pagi ini. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Jika Allah di pihak kita, Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman kita pagi ini, lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan iman kita, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa dahsyatnya Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita hari-hari saya pernah ada satu cerita Bapak Saudara ya. Ada seorang tukang penjual lemari ya. Dia bawa dengan berat ya. Dia katakan, ada orang bertanya, Pak hari ini yakin nggak kalau barangnya laku? Ya. Tapi orang itu berkata, kalau namanya kita berdagang pasti ada yang membeli. Lah kok bisa yakin? Saya yakin. Namanya ada penjual pasti ada pembeli. Dalam kehidupan kita hari ini mungkin firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Kita mungkin ketika kita masa-masa yang penuh sukacita kita dapat bersyukur Bapak Saudara. Tapi kita yakin di dalam Tuhan ada kemenangan, ada iman yang lebih dahsyat. Dan pujian yang kita nyanyikan hari ini adalah perkataan firman Tuhan. Makin kuat hari-hari ini. Bertahan. Tetap percaya pada Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Di hari-hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian-pujian yang kami agungkan kepadamu. Itu menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Kau jadikan kami lebih berharga di mata-Mu. Dan kami mau menikmati dengan Engkau pagi ini Bapa. Pengharapan kami, sumber air hidup kami, yang menyegarkan setiap jiwa kami pagi ini, roh kami pagi ini. Sungguh kami bersyukur, Engkau baik. Kami masih ada saat ini, semua karena kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah lalu dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, nama Yesuslah perlindungan kami. Mari menyembah Tuhan pagi ini Bapak Saudara. Kita menikmati kasih anugerah Tuhan yang luar biasa pagi ini. Hadirat Tuhan yang merindukan. Bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Betapa dahsyatnya kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu.
ada pengharapan dalam Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Glory. Betapa dahsyatnya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupan kami dengan kasih setiamu ya Tuhan. Kau rancangkan masa depan kami dengan penuh kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali katakan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Kau baik buat kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan penuh dengan harapan. Sekali katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan, haleluya Tuhan, dengan harapan. Aku ada saat ini, aku hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau baik Tuhan, teramat baik bagiku. Saya nunggu habis saudara kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kau hiasi, betapa kasih anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau membuat hidup kami berarti. Betapa nyata kasih setia-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Kalau ku ada hari ini,
saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Inilah ceritakan hati kami yang hadir. Tiada kata-kata yang indah Amin Tuhan. kalau kami merenungkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau kami masih bisa bernapas, kami hidup semua karena anugerah-Mu. Amin. Kami hidup semua karena kebaikan Engkau. Dan kami ada sebagaimana ada karena Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Sebagai tanda kebaikan Tuhan, kami datang di kaki-Mu, menyembah sujud. Dan kami boleh naikkan pujian penyembahan ini sebagai satu dupa yang harum pandangan Engkau. Maka pada pagi hari ini juga kami rindu Engkau berbicara melalui hamba yang kecil ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu. Biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Kami serahkan beban kami serahkan persoalan hidup kami semua kepada Bapa di surga. Pak, pulang dapat kekuatan, jawaban, pengertian kami akan firman-Mu dengan baik. Sehingga hidup yang kami jalani bukan sekadar hidup sia-sia, tapi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan Shalom. 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 Oke. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih berikan panjang umur, ya. Tuhan masih beri kesempatan kita ada dan rumah Tuhan ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya. Karena kasih karunia Tuhan atau anugerah atau grace atau kemurahan Tuhan, ya. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Kalau selesaikan, kalau selesai 2 kali ya, 2 kali mungkin selesai sekali. Oke. Pemeliharaan Tuhan dan penderitaan manusia. Yuk. Saya buat LCD, saya lupa buat itu ya. Pemeliharaan Allah dan penderitaan manusia. Nah, pemeliharaan Allah ini tetap berlaku, ya, dalam kehidupan manusia sehari-hari di dalam dunia yang jahat. Ya, jadi pemeliharaan Allah tetap berlaku. Ya, jadi pemeliharaan Allah tetap berlaku untuk kehidupan manusia. Jadi kita hari-hari di dalam dunia yang jahat dan berdosa. Jadi jelas kita hidup ini dalam dunia yang jahat dan berdosa. Kita terima bukan dunia yang enak, tapi dalam dunia yang jahat dan berdosa. Ya. Terus orang akan atau setiap orang akan mengalami penderitaan di dalam hidupnya dan bertanya dengan pertanyaan mengapa. Jadi kalau setiap orang yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya dan bertanya dengan pertanyaan mengapa, why, mengapa gitu ya? Ya, mengapa harus mengalami penderitaan? Ya, mengapa harus mengalami penderitaan dalam hidupnya? Dunia yang jahat. Kalau kita bertanya wajar. Jadi setiap orang kadang bertanya, mengapa Tuhan? Kok selalu mengalami cobaan ini? Kita nggak usah ngomong gitu. Jadi sesuatu yang wajar. Kenapa sih? Kenapa nih? Nah, mengapa? Mazmur pasal 10 ayat pertama. Mazmur 22 ayat yang kedua.
Mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Ya Tuhan, dan bunyikan dirimu pada dalam waktu-waktu kesesakan. Ya, waktu-waktu kesesakan. Saat ini manusia mengalami kesesakan. Ya, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Dan bunyikan dirimu di M besar ya, di Tuhan pada waktu-waktu kesesakan, dalam waktu-waktu masalah. Manusia bertanya, seluruh dunia manusia bertanya, mengapa? Mengapa? Ketika mengalami masalah, kalau kesesakan, mengapa? Why? Mengapa? Kembali ayat Mazmur 22 ayat yang kedua. Mazmur 22 ayat yang kedua yang berkata, untuk membimbing firman Tuhan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kembali, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu Daud berkata di dalam doanya, dalam mazmurnya, dia berkata, mengapa Tuhan engkau meninggalkan aku? Aku berseru, kata Daud, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jelas. Ceritanya dihadapi oleh Daud. Mungkin ceritanya dihadapi oleh saudara pada pagi hari ini. Dengan persoalan-persoalan, masalah, problem dan yang kita hadapi dan kita lihat. Dan bertanya, mengapa Tuhan meninggalkan aku? Daud ini berseru, dia berdoa. Sering kita berkatakan, Tuhan kenapa? Mengapa? Saudara tahu, Allah mengizinkan manusia mengalami penderitaan. Ada dosa yang masuk ke dalam dunia melalui kejatuhan Adam dan Hawa. Ya. Allah mengizinkan manusia mengalami penderitaan karena dosa yang masuk ke dalam dunia melalui kejahatan Adam dan Hawa. Kita nggak usah baca ya, menghemat waktu. Ya. Dengan berpeluh engkau mencari rezekimu sampai engkau kembali menjadi tanah. Jadi manusia, kenapa pas jatuh? Mengapa mengalami penderitaan? Karena apa? Karena dosa. Camkan baik-baik ya. Karena dosa. Ya. Allah mengizinkan penderitaan demi penderitaan dialami oleh manusia. Tidak lain karena dosa yang pertama. Ya. Mengapa? Mengalami penderitaan? Yang pertama karena dosa. Yang kedua karena perbuatan sendiri. Yang ketiga karena iblis. Jadi ada 3 hal yang dapat kita petik pagi ini, yang menjadi berkat buat kita kalau selesai, kalau sampai minggu depan. Nah, menderita terjadi karena iblis. Yang ketiga, kita perhatikan yang pertama. Kita perhatikan yang pertama. Allah mengizinkan manusia mengalami penderitaan karena dosa. Itulah yang diperbuat oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Dengan berpeluh engkau mencari rezekimu sampai engkau kembali menjadi tanah. Sebab dari situlah engkau diambil. Ya jelas ya. Ya Kejadian 3 ayat 17, 18. Menghemat waktu kita nggak usah baca ya. Nah kita akan lihat yang dialami yang pertama. Dialami oleh manusia yang bernama Yusuf. Yusuf ini banyak mengalami penderitaan. Atau mengalami penderitaan atau menderita. Atau penderitaan lah. Akibat iri dan kejahatan kakak-kakaknya. Jadi Yusuf ini mengalami banyak penderitaan atau menderita oleh karena iri kakak-kakaknya. Rasul 9 ayat yang ke-7. Ya, Kisah Rasul 7 ayat 9 salah terbalik ya. Karena iri hati. Bukan Rasul 9 ya. Kisah Rasul 7, 9. Karena iri hati. Bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Ya, tapi jelas ya, karena iri hati. Betapa penting hidup ini. Ya. Sering terjadi kehidupan manusia. Ya, sering terjadi dalam keluarga ya, karena iri hati. Keluarga itu menjadi hancur karena iri hati. Dan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang gak perlu terjadi. Tapi terjadi karena iri hati. Gereja juga bisa hancur. Maka saudara yang kaget, kenapa sih? Karena iri hati. Ada roh iri hati dalam gereja. Ada roh iri hati dalam pelayan. Ada iri hati. Karena apa? Dalam kelompoknya. Ya. Banyak terjadi rusak. Perusahaan.
rumah tangga, pelayanan. Ya. Dan banyak persoalan terjadi karena intinya akar permasalahan iri hati. Dasarnya itu atau akar permasalahan, akarnya iri hati. Ya. Saya sempat baca buku, saya tatak juga. Dikatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Betul. Kenapa? Kalau dari jauh pasti hijaunya kelihatan. Oh, hijau sekali kelihatan gunung. Dari jauh, cakep banget gunung ya. Pas deket, bergelombang, belukis. Sama juga. Kalau diperhatikan, begitu kita lihat, kok rumput kita jelek. Tapi tetangga kita lihat dia, kok bagus. Karena lubang-lubang itu tidak akan kelihatan. Lekuk-lekuk kan nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya hijaunya. Saudara buktikan. Ketika naik pesawat aja, lihat. Ya, pohonan hijau semua. Saudara nggak pernah lihat rumahnya kan? Hijau di atas. Karena jauh. Dari jauh ketika kita memandang sepertinya hijau. Wah, bagus ya. Ternyata di bawah, di begitu sampai beda. Nah, ini sering terjadi. Rumah tangga jadi rusak. Tuh dia udah beli mobil, rumahnya ini. Intinya apa? Iri hati. Ya, iri hati. Ya di sini dikatakan, saya tertarik sekali ya. Iri hati. Ya. Karena rumput hijau, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kenapa? Karena memandang jauh dong. Kadang-kadang hanya lihat dari jauh, tapi tidak lihat dalam. Maka rumah tangga jadi rusak, suami istri berantem, anak berantem. Intinya lihat dari jauh. Iri hati. Ya banyak masalah, persoalan rumah tangga. Sebenarnya kalau kita bisa bersyukur dengan hidup yang kita nikmati, indah. Tapi iri. Sehingga iri hati timbullah benci. Lebih benci makin. Kejadian 37 ayat 4 dan 9. 8. 4, 5, 8. Setelah lihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudara, maka bencilah mereka. Perhatikan ayat yang kelima. Sebab itulah mereka lebih benci. Tadi benci, sekarang lebih benci. Ayat yang ke-8. Dari apakah yang kau ya? Jadi makin bencilah. Jadi udah benci, makin benci, lebih benci. Isinya apa? Akarnya apa? Iri hati. Gua akan dengarnya. Tuhan dijauhkan Tuhan lah. Karena intinya, kalau saudara mengerti dengan baik, saudara cerdas menerima firman dengan baik, saudara cerdas menerima firman dengan baik. Intinya iri hati, benci, lebih benci, makin benci. Berapa banyak gereja rusak? Berapa banyak rumah tangga rusak? Berapa banyak persoalan-persoalan yang gak perlu terjadi? Iri. Kita gak usah bicara politik lah. Ya, berapa banyak hidup. Ya, keadaan. Dan kita lihat kenyataan hidup. Intinya karena iri hati, benci, lebih benci, makin benci. Lihat. Sebenarnya gak perlu. Masih sia-sia. Nah begini, matangin. Bahkan yang lain-lain, kata-kata yang gak cocok itu. Perbuatan yang gak cocok dilakukan oleh bahkan anak-anak Tuhan, bahkan pendeta. Kenapa? Dalam hatinya. Betapa penting hati kita bersih, hati kita suci, hati kita kudus. Kalau hati saudara kudus, indah rumah tangga. Hebatnya iri hati. Betapa hebatnya iri hati yang terjadi dalam satu rumah tangga. Betapa hebatnya terjadi karena iri hati. Benci, lebih benci, makin benci. Hancurlah keluarga. Ya, hancurlah keluarga. Nah, kita lihat lebih jauh yang dialami. Nah, kita akan lihat lebih jauh penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Ya, karena akibat dari kakaknya, penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Perhatikan, penderitaan yang dialami Yusuf ini penderitaan yang cukup luar biasa. Ada 3 hal yang dapat saya petik
dalam kehidupan penderitaan Yusuf. Yang pertama, Yusuf ini dimasuki sumur. Ya, karena iri hati saudara-saudaranya dan bencinya, Yusuf harus menderita. Kejadian 37 ayat 24. 24 nih, bukan 28, 24. 24. Ya. Melemparkan Yusuf ke dalam sumur kosong tidak baik. Jadi saat itu Yusuf dilempari. Buang Yusuf. Kenapa? Dari iri hati, lebih benci makin. Dan Yusuf ini harus mengalami penderitaan. Yusuf harus mengalami penderitaan. Dan saat ini dilempar ke sumur. Dan Alkitab menulis sumur itu tidak ada air. Berarti dia dapat kiri mentok, belakang mentok, kiri samping mentok, ada suara ke belakang, kakak! Ternyata kakaknya tidak peduli lagi. Ingat, ya, kakaknya nggak peduli. Orang kalau sudah benci, dari dasarnya benci, iri hati, tega loh. Tega loh, raja tega. Apapun dihalalkan katalah. Apapun dihalalkan demi mencapai satu kesuksesan dalam hatinya karena iri. Demi kesuksesan. Demi keberhasilan. Karena iri hati dalam hidup manusia ini jahat yang luar biasa. Gak ada punya perasaan lagi. Lihat. Perasaannya hilang. Dan saat itu Yusuf dimasukin dalam sumur. Dan ingat, Yusuf ini anak kesayangan bapaknya. Bahkan yang kedua, perhatikan. Dia dijual, dijadikan budak. Ya, dijual, dijadikan budak. Ya, dia dijual, dijadikan budak. Ya, setelah jadi budak. Saat itu apa yang terjadi? Budak selalu tahu. Budaknya pasti si Yusuf menjerit-jerit, kakak. Dengar, tapi pura-pura budak. Pernah dengar orang soal dengar, kakak, tolong. Saat ini menderita loh, dalam menderita yang luar biasa, jadi budak. Ketika jadi budak, kakak diseret gitu, dibawa. Kakak dengar, tapi kupingnya pura-pura budak. Pura-pura budak. Tega gitu. Tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Mendengar, tapi pura-pura nggak mendengar. Kenapa? Tega. Hatinya sudah memiliki apa dikatakan benci. Hatinya sudah membatu. Kenapa? Hatinya dikuasai oleh dosa. Hatinya sudah dikuasai oleh dosa. Karena dosa itu mengintip ya dalam hidup manusia. Ya ingat kan? Ya Kain dan Habil, Kejadian 4 ayat 7. Coba perhatikan. Kejadian 4 ayat 7, perhatikan sedikit. Kejadian 4 ayat 7, coba sedikit. Kejadian 4 ayat 7. Apakah muka tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu apa? Pintu hatinya. Bukan hati saudara, jangan. Di depan pintu apa? Pintu hati. Dosa ini dosa. Dosa sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atas dosanya. Atas dosa. Karena kuasanya menguasai dalam hati manusia. Penderitaan datang karena dosa sudah menguasai dari Adam, jatuh merembet terus sampai terus berjalan. Menjalar dan menguasai setiap manusia yang memberikan kesempatan untuk dosa menguasai dalam hidup manusia. Dosa itu bekerja secara dahsyat dan luar biasa dan merasuk pada saudara kandung Kain dan Habil. Dan dosa itu juga menguasai dalam kehidupan keluarga daripada Yusuf kakaknya atau keluarga Ishak. Yakub maksudnya, keluarga Yakub. Ya. Kuasa hebatnya. Dan bangkit rumah tangga jadi hancur. Kerjaan Tuhan jadi hancur. Hidup pelayanan jadi hancur karena dosa. Orang yang memberi kesempatan dalam hidupnya. Dan kakaknya tega. Dan Yusuf ternyata yang kedua, penderitaan. Sekalipun Yusuf tidak berbuat dosa.
Sekalipun Yusuf tidak berbuat dosa, tetapi Yusuf harus mengalami penderitaan. Jadi fitnah oleh seorang yang bernama Tante Isi atau Tante Potifar. Jadi fitnah dan dijebloskan di dalam penjara. Kejadian 39 ayat yang ke-20. Kejadian 39 ayat yang ke-20. Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, di dalam penjara. Yusuf tidak punya salah. Yusuf tidak berdosa. Yusuf tidak memperkosa isi Potifar, tidak. Tetapi bisa lihat, Yusuf tidak berbuat dosa. Yusuf tidak melakukan hal-hal yang gak baik. Tetapi Yusuf harus mengalami penderitaan. Dia harus mengalami penderitaan. Ya, penderitaan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh isi Potifar ini. Dosa ini menguasai dalam hidup isi Potifar. Sehingga Yusuf diputar, difitnah. Dan dijebloskan dalam penjara. Dosa. Hebat. Karena dosa ini manusia memberi kesempatan. Membuka hati untuk dikuasai oleh dosa. Manusia memberikan kesempatan pada dosa untuk menguasai dalam hidupnya. Yusuf yang ketiga. Penderitaannya dialami Yusuf. Yusuf harus dipasung. Mazmur 105 ayat 17-18. Yusufnya seorang dari mereka Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengepit kakinya dengan belenggu, leher yang masuk ke dalam besi. Perhatikan ayat 18 ya. Ya. Jadi Yusuf ini dikatakan dia dijual menjadi budak, menjadi ngipit kakinya dan belenggu lehernya. Saya tahu ya, saya tidak tahu persisnya. Yang kalau lihat film, ketika budak itu menjadi budak ya. Bahkan katakanlah budak tahanan juga dirantai gitu. Kakinya dirantai, ya, dirantai kiri kanan, ya, dan di bawah. Dan saudara perhatikan juga raja-raja Sedekia nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah Sedekia dia juga dirantai, dibutakan matanya. Yusuf juga di dalam penjara dia juga dirantai, ya, supaya apa? Tidak lari. Supaya apa? Tidak lari. Ya, nah, kau saya lihat penjahat-penjahat yang kurang, yang dia pada pusing, cetar, ditembak kakinya. Supaya apa? Jangan lari. Ya. Dan saat itu diborgol. Dan dia harus mengalami penderitaan. Siapakah Yusuf? Kita tanya lagi. Yusuf adalah kesayangan Yakub. Anak kesayangan Yakub. Bahkan jelas dia hidup dalam kelimpahan. Pakaiannya, jubahnya, tapi dia mengalami penderitaan. Yusuf harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Mengalami penderitaan karena ulah. Apa yang dikatakan? Dosa. Karena orang mau diperbudak oleh dosa. Sebab dosa dari Adam perempet terus menerus. Terus menerus. Nah, ini hebatnya. Yusuf harus mengalami penderitaan. Ya, karena dosa. Penderitaan demi penderitaan. Saya tidak tahu persis mengapa Tuhan izinkan ya, COVID. Mengapa Tuhan izinkan? Nah, kalau saya lihat dengan mata jasmani, sebab kita sudah akhir zaman. Dosa, Wahyu 22 ayat 11 katakan yang jahat semakin, yang kudus harus semakin, yang benar harus semakin benar. Nah, sudah pada pemisahan. Ada pemisahan tanpa kita rasa, tanpa kita sadari. Iya. Dosa. Sedangkan manusia melalui diizinkan Tuhan melalui COVID supaya manusia introspeksi diri dengan hidup yang dijalani. Ya, hidup yang dijalani. Diizinkan Tuhan dosa menguasai. Ya. Dosa. Tapi yang sangat menarik. Yang selanjutnya kata B, pemeliharaan Tuhan. Nah, pemeliharaan Allah juga tetap berlaku dalam kehidupan manusia.
Allah bisa mengatasi perbuatan dosa. Allah bisa bekerja mengatasi perbuatan dosa saudara-saudaranya untuk memelihara saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah menekarkan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tapi Allah telah menekarkan untuk kebaikan dengan masuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hebatnya Tuhannya. Hebatnya Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Hebatnya Allah yang saudara sembah. Dikatakan, kamu merekarkan yang jahat. Tapi Allah telah merekarkan untuk kebaikan. Dengan masuk melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yakni memelihara hidup suatu bangsa. Jadi perbuatan jahat bisa diputar oleh Tuhan. Bisa diputar oleh Tuhan. Ya. Perbuatan jahat di kakaknya diputar oleh Tuhan. Sehingga Yusuf ini menjadi alat Tuhan. Untuk memelihara orang yang jahat. Ya. Jadi Yusuf ini dipakai Tuhan untuk mencukupi memelihara orang jahat. Makanya kau tinggal di sifatku, kata Yusuf. Ya, di Gosen engkau aman. Masih sekian lama, masih musim kering. Ya. Dengan pengertian, aku pelihara engkau. Di Gosen engkau tenang, kata Yusuf. Di Gosen engkau tenang, nanti aku akan memelihara engkau. Aku akan pelihara engkau. Jadi Yusuf yang Allah Tuhan. Untuk menolong orang yang jahat. Kita nanti bertanyakan. Tuhan yang luar biasa. Dia berikan panas matahari pada orang jahat yang baik. Tuhan berikan juga hujan pada yang jahat yang baik. Inilah keadilan Allah. Kemahakuasaan dahsyat dan Allah yang Tuhan Allah berikan pada manusia. Dia pelihara manusia yang jahat. Dia berikan juga rezeki pada manusia yang jahat. Apalagi saudara pada pagi hari ini. Saudara tidak melakukan yang jahat. Saudara tidak melakukan yang tidak baik. Saudara tidak melakukan yang cemar. Dia lebih daripada mereka. Kalau mereka dipelihara, saudara juga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Gak mungkin Tuhan gak pelihara saudara. Gak mungkin Tuhan tinggalkan saudara. Gak mungkin Tuhan biarkan saudara. Dia peliharaku, kata Tuhan. Makanya dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau dia peliharaku. Jelas? Sudah merasakan kan? Saudara renungkan. Mulai COVID di tahun Maret. Ketika Maret minggu 3 nggak salah Pak Tony ngomong saya, Om, ada orang berkata, Om, bisa setahun. Itu baru bulan Maret. Ketika dia berkata, saya ingatkan firman Tuhan tentang Nuh setahun. Iya ya, setahun. Nuh setahun terjadi. Berarti benar ya. Bisa setahun terjadi. Kalau zaman Nuh dikatakan 1 tahun. Ya, saya renungkan betul ya. Ya, bisa setahun. Kalau kita renungkan dengan baik. Ya, setahun. Yuk kita buat kejadian pasal yang ke-7 misalnya. Pasal 7 dulu. Ayat yang ke-11. Kejadian pasal 7 ayat 11. Pada waktu itu pada waktu umur Nuh, perhatikan 600 tahun. Perhatikan 600 tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Perhatikan Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Perhatikan firman Tuhan. Dalam tahun ke-600 pada bulan pertama. Bulan pertama kalau penanggalan Israel, saudara di belakang Alkitab ada ya. Ya, bulannya di Alkitab, belakang Alkitab ada penanggalan bulan ya. Saudara bisa lihat beda dengan dia dimulai dengan Maret. Ya, awal yang pertama ya. Jadi jelas 1 hari kan. 1 tahun saudara. Iya ya. Kalau direnungkan belum. Kalau vaksin ada paling cepat Januari, Desember katanya.
Itu pun buat medis. Baru ke rakyat Januari, Februari. Ini. Kalau semua ini kalau diizinkan Tuhan. Kalau kita lari pada Nuh 1 tahun. Tapi kalau kita lari pada zaman bangsa Israel, keluar dari perbudakan bangsa Israel dari Mesir. Berapa tulahnya? 10 tulah. Tulah lebih tulah berganti. Bagikan, menunjukkan untuk menuju Kanaan. Demikian juga umat Tuhan. Tulah demi Tuhan diizinkan Tuhan. Untuk manusia. Ya, apa yang terjadi katakan. Dia supaya apa? Mereka akan keluar dari dunia ini. Untuk menuju langit dan bumi baru. Bukan Kanaan surgawi, bukan Kanaan Israel, bukan. Tapi menuju langit dan bumi baru. Kita akan keluar dari dunia ini. Ya, keluar dari dunia ini. Menuju langit dan bumi baru. Peristiwa yang terjadi. Itu apa? Kalau dia hubungkan dengan Mesir. Ya, kita nggak tahu. Saya tidak tahu persis. Ya, saya nggak tahu persis. Makanya lu buat saya nggak. Lu buat. Ya, kemarin tanggal 10 bulan 10 nanti ada terjadi gempa, ada datang bohong. Sekalipun dia bilang enggak mungkin. Ya, tanda-tanda yang kita tahu. Ya. Ya, lu buat. Tanda. Firman Tuhan tidak satu yang tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi kita sebagai orang beriman, kita mengerti dengan baik. Kita hidup dalam kekudusan, kita menjaga hidup dalam kesucian sebagaimana Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati, memakai Yusuf untuk memelihara keluarganya. Cara Tuhan memelihara. Tuhan juga berikan orang jahat rezeki. Tuhan juga berikan rezeki buat kita semua. Dan saudara merasakan pemeliharaan Tuhan. Bulan lepas bulan. Sampai sekarang sudah Oktober, sudah 8 bulan lebih. Tuhan pelihara. Besok November, bulan depan lagi Desember, Natal. Ya, Tuhan pelihara. Dan bukti pemeliharaan Tuhan, hari ini kita masih bernapas. Amin. Hari ini kita masih diberikan panjang umur. Amin. Masih Dia pelihara kita. Ketika saya baca buku kemarin, 40 tahun umur saya. Katakan, cepat juga ya. Saya ketemukan waktu itu masih 3 gelintir. Kakak adiknya. Mamai kata, om, biar anak saya biarkan lari. Biar ngomong di gereja Batu Karang. Masih kecil-kecil lah masih. Ya, ngomong, iya cepat ya waktunya. Saya merenungkan baiknya. Ya, waktu yang Tuhan berikan. Kita mengerti dengan baik. Kita mengerti dosa menguasai. Yang kedua, karena ulah manusia. Yang ketiga, karena iblis. Bulan depan ya, karena waktu itu sudah habis. Jam 8. Dia peliharaku. Yuk bangkit dia. Dia peliharaku. Di saat kau susah. Dia peliharaku. Dia lembut.
kedengaran suara, sampai tidak kedengaran suara. Saya beri kesempatan saudara merenungkan firman-Nya. Kembali saya ajak saudara merenungkan firman. Yusuf harus mengalami penderitaan karena dosa kakak-kakaknya. Karena dosa yang menguasai hidup kakak-kakaknya, sehingga Yusuf harus mengalami penderitaan. Yusuf mengalami penderitaan, tapi Tuhan tidak tinggalkan Yusuf. Tapi Yusuf akhirnya menjadi berkat buat orang lain, atau berkat buat kakak-kakaknya. Dan kita lihat bagaimana kakak-kakaknya terpelihara. Orang yang jahat dipelihara, apalagi kita. Kakak-kakaknya yang jahat dipelihara. Tuhan juga memberikan matahari pada orang yang jahat. Tuhan juga berikan hujan pada orang jahat. Apalagi saudara sebagai anak yang dikasihi. Gak mungkin Tuhan tidak pelihara saudara. Gak mungkin Tuhan biarkan saudara. Tetaplah beriman kepada Dia. Berdoalah pribadi lepas pribadi kepada Dia. Katakan kepada Tuhan pagi ini. Apa aja pergumulan saudara? Apa jadi masalah saudara? Apa jadi masa pergumulan saudara? Katakan kepada Dia pagi ini. Mungkin berkata, mengapa? Mengapa? Nanti kau tiba waktu. Firman Allah katakan dari Mazmur 105 ayat 17-19, sampai firman Tuhan genap dan janji Tuhan membenarkan. Waktu Tuhan itu indah. Berkatalah pribadi lepas pribadi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakanlah pada Dia, Bapak, Engkau lihat tetesan air mata. Bapak, Engkau lihat jeritan hati mereka. Bapak, Engkau tahu beban-beban mereka. Engkau tahu masalah mereka, bisnis mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Bapak, Engkau melihat mereka yang hadir. Engkau lihat cerita hati mereka, Bapak. Engkau lihat cerita hati mereka, Bapak. Bapak, lihat tetesan air mata mereka. Dia harus bekerja. Dia harus berdagang. Buka jalan buat mereka yang belum bekerja. Buka jalan mereka yang pergumulan, Bapak. Bapak, buka jalan buat mereka yang belum bekerja, yang kekurangan, Bapak. Jangan Kau biarkan mereka. Hanya Bapak yang sanggup menolong. Katakan kepada Dia pada pagi ini. Bapak dekat dengan saudara, Dia sejauh doa. Katakanlah kepada Dia, jangan lihat kiri kanan. Jangan malu, berkatalah, mungkin air mata saudaranya menetes. Roh Kudus bicara dan kepada Bapak. Firman Tuhan berkata Mazmur 15-17-19, sampai firman Tuhan genap dan janji Tuhan membenarkannya. Tiara masih kalah mata Tuhan. Tiara masih kenal watak kalah air. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah dengar doanya. Engkau sudah dengar jeritan hatinya. Engkau tahu pergumulannya. Engkau tahu masalahnya. Terimalah dengan iman pada pagi hari ini. Terimalah dengan iman bahwa Tuhan jawab doa saudara. Tuhan dengar doa saudara. Jangan katakan mengapa. Tuhan dengar.
Tuhan dengar, Tuhan kabulkan apa yang permohonan saudara. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih pada Bapa di surga. Buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Buat cinta-Mu yang limpah dalam hidup kami. Buat kelimpahan kasih-Mu yang Kau berikan hidup kami. Lewat firman-Mu yang kami dengar sekalipun belum selesai. Tapi minimum kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Menteraikan firman dalam hati kami. Sehingga kami tahu bahwa apa yang terjadi semua izin Tuhan. Satu perkara, Yusuf mengalami penderitaan. Tapi firman Allah berkata dalam Mazmur 5 ayat 17-19. Sampai firman Tuhan genap dan janji Tuhan membenarkannya. Kami percaya kalau orang jahat Kau pelihara. Orang fasik istimewa kami. Anak-anak-Mu, anak yang Kau kasihi, Engkau juga pasti pelihara kami. Engkau akan memberkati pekerjaan kami. Engkau akan memberkati usaha kami. Apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Bukan jadi ekor tapi akan jadi kepala. Bukan mengutang tapi akan mengutang. Berikan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kami bisa bekerja. Bekerja di mana saja kami berada. Jangan sampai kami terpapar virus corona. Engkau tetap menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini. Kau berikan panjang umur. Kau juga berkati apanya kebutuhan mereka. Berkati ulang tahun pernikahan pada minggu ini anak-anak-Mu. Kau juga berkati sekian tahun dan pernikahannya dalam kasih sayang yang luar biasa dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk melengkapi ibadah. Kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela. Kami memberi kepada Tuhan dengan tidak motivasi lain. Karena kami mencintai Engkau dan mengasihi Tuhan. Dan kami juga boleh kembalikan hak milik Tuhan dan korban syukur kepada Tuhan. Dan sesi kedua, Kau berkati. Dan sebentar kami juga akan berpisah satu lain antar kami. Selamat kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang.